Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Mengawali Jumat ini, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diperkenankan untuk beriman dan membuktikan keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mampu untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Semoga Jumat kali ini menjadi Jumat terbaik di antara Jumat-Jumat yang pernah kita tunaikan. Hadirin yang berbahagia, bulan Ramadan sudah berakhir. Namun ketahuilah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berakhir. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang maha awal, dialah Allah yang maha akhir, dialah Allah yang maha zahir, dialah Allah yang maha batin, dan dialah Allah yang pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Ramadan telah berakhir, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berakhir. Allah Subhanahu wa taala tetap menjadi Tuhan kita. Tuhan kita di bulan Ramadan, Tuhan kita di bulan Syawal, Tuhan kita di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Tuhan kita sampai kita meninggal dunia. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya kematian. Sampai datangnya kematian. Ramadan mungkin telah berakhir, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berakhir. Kunu rabbaniyin wa la takunu ramadhaniyin. Jadilah kalian hamba Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kalian menjadi hambanya Ramadan. Ketaatan-ketaatan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan kemarin, jangan sampai luntur, jangan sampai futur. Jangan sampai kita tinggalkan. Tapi kita lanjutkan istiqomah untuk ditegakkan di bulan-bulan setelahnya. Bi'sal qaum la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah kaum yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya saat pada bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita menjadi seburuk-buruk kaum jamaah. Lanjutkan dengan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Mungkin puasa Ramadan telah berakhir, tapi di hadapan kita masih ada puasa Syawal misalnya, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Ayyamul Bid. Salat tarawih mungkin telah berakhir, tapi di hadapan kita masih ada salat wajib berjamaah yang harus kita tegakkan. Masih ada salat tahajud, salat duha yang bisa kita tegakkan. Maka lanjutkan semua kebaikan-kebaikan itu. Dan kini jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah tiba di bulan Syawal. Bulan Syawal, bulan yang penuh dengan kegembiraan, karena di dalamnya ada hari raya Idul Fitri yang sangat membahagiakan. Bulan Syawal, bulan yang penuh dengan keutamaan, karena bulan Syawal diapit oleh 2 bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan dan setelahnya adalah bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah salah satu bulan haram, yang mana ketika seseorang beribadah pada bulan haram yang jumlahnya ada 4, yaitu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ketika seorang beribadah pada bulan-bulan tersebut, pahalanya lebih berlimpah dan lebih dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Syawal diapit bulan-bulan yang mulia, sehingga bulan Syawal memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Selain itu, bulan Syawal juga memiliki keutamaan yang mana di dalamnya ada sebuah ibadah, sebuah syariat yang bisa melengkapi, memperbaiki, dan menyempurnakan ibadah puasa kita pada saat bulan suci Ramadan. Syariat tersebut, ibadah tersebut yang kita kenal dengan 6 hari puasa Syawal. Yang kata Nabi SAW dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, bahwa Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana
thumma atsba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian mengikutinya dengan 6 hari puasa Syawal, kata Nabi SAW, dia sama seperti puasa 1 tahun penuh. Ganjaran luar biasa yang besar ini memiliki makna yang sangat mendalam. Bukankah di bulan suci Ramadan kemarin, puasa-puasa yang kita kerjakan penuh dengan kelalaian? Kelalaian dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kelalaian dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kelalaian dari menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah pada saat bulan Ramadan kemarin sebagian dari kita bahkan ada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan? Maka 6 hari puasa Syawal ini membuka ruang bagi seluruh hamba-hamba Allah yang ingin memperbaiki, melengkapi, menyempurnakan puasanya di bulan suci Ramadan agar lebih sempurna. Dan kata Nabi SAW, sama dengan puasa 1 tahun penuh. 1 tahun penuh. Dan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Surat Al-An'am ayat 160. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, mengerjakan amal soleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalasnya 10 kali lipat. Jika kita hitung, genaplah 1 tahun. 1 hari puasa dihitung 10 kali lipat. Berarti di bulan Ramadan kita berpuasa kurang lebih 30 hari. Dikalikan 10 kali lipat berarti ada 300 hari. Kemudian ditambah puasa bulan Syawal 6 hari. Dikalikan 10, 60 hari. Berarti totalnya 360 hari sama dengan 1 tahun penuh. Ini juga membuktikan kepada kita bahwasanya ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih itu pasti ada kolerasi dan juga pasti ada keterkaitan yang saling menjelaskan satu dengan yang lainnya. Totalnya semua 1 tahun penuh. Sehingga seorang hamba yang melewatkan 6 hari puasa Syawal ini sangat-sangatlah merugi jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi di hadis yang lain, di hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkannya dari siksa api neraka sepanjang perjalanan 70 tahun. Itu 1 hari puasa. Bagaimana dengan 1 tahun penuh puasa yang dilakukan? Padahal kita mungkin hanya melaksanakan puasa itu sebanyak 36 kali. 30 di bulan Ramadan dan 6 hari di bulan Syawal. Maka sungguh sangat-sangatlah merugi bagi orang yang tidak mengerjakan puasa Syawal sebanyak 6 hari. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Puasa Syawal ini adalah syariat yang sangat mulia. Syariat yang memberikan ruang kepada kita untuk bisa memperbaiki amal soleh kita di bulan suci Ramadan. Dan puasa Syawal ini bisa menjadi bukti bahwasanya kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kerjakan 6 hari puasa Syawal ini, jangan sampai kita lewatkan. Tidakkah ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala ini tidak membuat hati orang-orang yang beriman bergetar, tergoda untuk melaksanakannya? Tentu, jika kita memang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya di bulan suci Ramadan, kita akan melanjutkan puasa sunnah Syawal ini sebanyak 6 hari dan tidak akan melewatkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu pertanyaannya, mungkin sebagian dari kita memiliki pertanyaan yang menggelitik.
Kalau misalkan satu kebaikan dilipat gandakan 10 oleh Allah Subhanahu wa taala, apa bedanya puasa Syawal dengan puasa sunnah yang lainnya? Bukankah kalau kita puasa Senin Kamis sebanyak 36 kali juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10, sama-sama 1 tahun penuh? Atau kita puasa Ayyamul Bid 3 hari pada tiap bulannya, kalau kita puasa Ayyamul Bid sebanyak 36 kali, bukankah sama-sama dikalikan 10 itu 361 tahun penuh? Para ulama menjelaskan perbedaan puasa sunnah Syawal dengan puasa sunnah yang bukan Syawal. Kalau puasa sunnah Syawal, meskipun hukumnya sunnah, tapi kualitas pahala yang didapatkan itu sama dengan puasa wajib. Jadi 1 tahun penuh itu adalah 1 tahun puasa wajib, bukan puasa sunnah. Ini yang membedakan. Jadi merugi sekali orang yang melewatkan 6 hari puasa Syawal. Jangan sampai kita terlewatkan jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mengerjakan puasa Syawal, walaupun yang lebih utama adalah kita kerjakan setelah 1 Syawal, kemudian 2 Syawal berurutan sampai tanggal 7 Syawal. Itu rekomendasi para ulama. Kenapa direkomendasikan seperti itu? Karena yang pertama, kebaikan harus disegerakan. Dan yang kedua, belum tentu di hari-hari yang lain kita berkesempatan untuk melaksanakan puasa Syawal. Meskipun demikian, tetap diperbolehkan mengerjakan puasa Syawal secara parsial, secara terpisah. Yang penting masih di bulan Syawal. Kita masih tersisa kurang lebih 2 pekan ke depan sebelum berganti bulan Hijriah menjadi bulan Dzulqa'dah. Oleh karena itu mari kita manfaatkan momentum bulan Syawal ini dengan melanjutkan 6 hari puasa Syawal dan juga melanjutkan seluruh amal soleh, ibadah yang kita kerjakan sewaktu di bulan suci Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah di dalam hati kita sehingga kita bisa konsisten dalam mengerjakan ibadah dan selalu ingat Ramadan mungkin telah berakhir, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah berakhir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.